Jadi waktu di awal pernikahan ketahuan borok-boroknya. Ada perempuan lain, ada hutang, ada anything that you can imagine is there gitu kan. I lost trust, faith, and respect dari laki-laki ini yang semestinya aku panggil suami gitu. Oke. Wanna divorce, what do you want? Dia bilang dia nggak mau cerai. Terus aku jadi nanya sama dia, what about my happiness? Terus dia kayak gitu kan. Jadi aku pecah, marah. Terus apa lagi tadi? You know when your heart is shattered, Pecah. yeah. Oke. Biar my mind was doing trick on me. Misalnya aku lagi waktu itu kondisinya siang hari itu misalnya aku masak, kan lagi pegang pisau ya. Terus aku ngerasa ada dia di belakang, breathing down my neck, dan dia megang pisau juga. Aku lagi ditusuk dari belakang. So that was my mind trick. Yang lebih aku kasihan pada diriku adalah how fast, dan ini refleks ya. Aku ngegrip si pisau itu balik dan aku balik badan kayak I need to defend myself. So when I did that, terus aku cari-cari orangnya tuh nggak ada. Orangnya lagi nonton TV. Terus aku bilang, you were here? He was like, no. Alone sih yang paling jahat. I was abandoned in my mom's womb. Dualitas berarti ya. Di satu sisi I have to suck whatever nutrition that I can get from her. Yang satu sisi lagi I have to be compassion untuk nggak ngebunuh ibuku sendiri cause I need her milk. Ya, I think that's my fighting spirit. Di situ kebentuk kali ya. Karena aku tetap lahir 4,3 kilo, Bo. My brother, jadi kami bertiga, and my second brother itu, I think dia yang paling blessed. My mom and dad tuh udah lebih siap. Jadi nutrisi dia tuh paling komplit, bagus, dicintai, diharapkan, ditunggu-tunggu gitu. Jadi dia 4,8 kilo, cuy. Wow, oke. Bisa jadi ini connecting ke macam-macam karena banyak kan kayak loh. Ya kamu kan nggak deserve love segala macam itu kan jadi kayak perasaan yang itunya, terus kayak alone-nya segala macam kayak gitu. Terkadang case-case kayak gini ini kita taunya belakangan sering kali. Misalnya contoh kan mungkin pas bayi kamu kan masih belum punya pemahamannya gitu ya. Sampai satu hari mungkin kamu tahu cerita ini. Nah dari situ baru kayak shocknya biasanya kayak gitu. Misalkan contoh salah satu klienku ada yang waktu dari kecil itu dia ngeles sama guru lesnya sering dipegang-pegang. Nah, tapi dia nggak ngerti dipegang-pegang tuh artinya apa karena dia masih kecil kan. Ya. Jadi dipegang-pegang ya nggak apa-apa, dia tetap jadi anak yang ceria. Jadi happily lewatin tahun demi tahun gitu. Dulu pernah digituin. Tapi once dia diceritain bahwa oh itu tuh Nggak kamu bener dilecehkan nih, nggak benar gitu. Terus langsung oh ternyata selama ini gue dilecehkan. Abis itu langsung jadi trauma. Jadi traumanya itu belakangan, bukan trauma pas lagi saat Pada itu. saat kejadian benar. Bapak janji pulang kerja ngajakin makan es krim, terus dia datangnya jam 9.15, which is my bedtime is at 9. Ini aku balita loh. Jadi pas bapak datang tuh I hit myself di antara selipannya sofa. And he knew. Jadi digendong, terus aku nangis, wah jadi nangis. Terus ditanyain kenapa, terus aku bilang you lied. Ya ini kita perlu beresin supaya Yes. jadi nggak ngebebanin kamu. Apa yang kamu rasain? Wow, I went through all that, gitu aja sih. It's okay ternyata. Enggak ya, itu masih mind trick ya? Nggak tahu, kalau kamu ngerasainnya udah 0, kayak ya memang it's okay. Ya, otot-otot di area dada yang lagi ngebuka aja gitu. Ya mungkin selama ini tegang banget gitu. Breathing better, nafasnya. Ternyata gue keren aja waktu melewati itu gitu. Nggak ada bebannya? So that's a story. Jadi cerita sama emosi itu beda. Jadi kayak kalau kita lagi ada emosinya, kita akan cenderung menceritakan panjang. Makanya tadi aku langsung potong. Karena kalau nggak ceritanya bakal panjang. Dan ketika emosinya dibuang, ceritanya ikutan nggak dibutuhkan lagi. Kalau tadi kan kayak urge kita untuk ceritain kuat banget kan. Ya gue begini, gue diginiin, gini gitu. Tapi begitu udah dibuang ya udah kayak, ya sudahlah. Gitu. Ya, makanya jadi kayak kalau dibilang ya cerita itu nggak penting kalau buat di sistem ini. Kayak baca tabloid lampu merah gitu ya.
Oh gitu. Tablet lampu merah. Oh ya, that happened gitu. Lumayan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu core traumanya. Jadi 20 plus 8. 28. Aku lagi bingung nih, pinggangku kok nggak nyeri ya? Hah? Itu 7 tahun loh aku berjibaku dengan si pinggang ini. Oh iya. Semoga nggak ada sesi ketiga ya Allah. Kangen mah kangen aja, nggak usah gitu sesi ya. ketiga gitu ya. Kalau kangen kan tinggal mampir kedua 3 ya. Iya. Pinggang kan ya kena ya, marah. Begitu kerilis baru hilang. Right. Hmm. Ini Kalau- aku lagi, ya. mana pinggang gue tadi? Lagi dititip. Pinggangnya ketinggalan. Di bawah.